Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tadabbur. Saya ubah nomenklaturnya dari tafakur menjadi tadabbur karena kita rasa tadabbur itu lebih sesuai dengan tema Ramadan yang saya ambil, yaitu Ramadan gemoy. Ya, jadi bagaimana biar Ramadan kita gemoy kualitasnya, dapat pahala yang gemoy gitu kan. Makanya kita perlu mentadabur atau mendalami Ramadan itu sendiri. Jadi makanya yang tadi yang 15,5 menit itu tadi saya ubah menjadi tadabur ya, bukan tafakur. Sore ini dalam tadabur menjelang asar di 1 Ramadan 1446 Hijriah, kurang beberapa jam lagi sebelum waktu maghrib ya, untuk wilayah daerah khusus Jakarta dan sekitarnya. Teman-teman mungkin sudah tahulah ya hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan hanya sekedar makan dan haus saja. Ada banyak nih sebenarnya hal-hal yang membatalkan puasa. Baik itu hal yang memang kita sudah tahu ya, seperti muntah yang sengaja, berhubungan seks antar suami istri di siang hari. Kemudian banyak sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang kita sadari, hal yang tidak kita sadar ya. Kelihatannya hal ini sepele, tapi sebenarnya hal ini membatalkan puasa Ramadan ya. Puasanya Ramadannya tetap kita dapat, tapi pahalanya tidak. Jadi kita cuma dapat lapar dan haus tok ya. Tadi kan kita sudah membahas hal yang wajib kita kendalikan selama berpuasa Ramadan, baik itu pada saat kita berpuasa maupun sesudahnya. Sesudah waktu berpuasa tetap kita harus mengendalikan ini ya. Tetap kita harus menahan yang namanya amarah, emosi, angkara murka, buruk sangka, mencerca, mencaci maki, hujat, umbar ujaran benci. Itu yang harus kita tahan, terutama dari perasaan, emosi, dan lisan, mulut dan pernyataan. Karena percuma kita puasa Ramadan tapi mulut kita atau statement kita di media sosial misalkan, atau unggahan kita di media sosial ya, malah bikin orang sakit hati, terluka hatinya, bikin orang tuh marah, bikin orang tuh kecewa, sedih ya, murka ya, bermusuhan dan sebagainya. Itu pahala puasa, itu puasanya udah batal. Saya kasih tahu ya, puasanya udah batal. Cuman dapat ya, puasanya dapat, tapi pahalanya nggak dapat. Pahala puasanya nggak dapat, puasanya udah batal. Apa yang batal? Pahala puasanya ya, pahala puasanya udah batal, wes rungkat puasanya itu loh. Besok lagi begitu lagi pun sama. Artinya apa? Ya puasanya cuma sekedar lapar aus tok, ono loh. Puasanya cuma sekedar lapar haus saja. Karenanya, makanya teman-teman, daripada kita bikin ucapan atau bikin pernyataan yang bikin orang tuh sakit hati, bahkan sampai maaf, kadang-kadang ujung-ujungnya bisa ada potensi untuk berniat jahat gitu ya. Lebih baik di bulan Ramadan ini udahlah basahi aja mulut kita dengan yang tadi saya sudah sampaikan tadabbur sebelumnya ya. Di bulan Ramadan ini kita jumlah rakaat salatnya itu banyak teman-teman. Saya tadi sudah hitung, dalam sehari aja kita bisa kok melakukan minimal 48 rakaat dalam sehari. Paling enggak 50 rakaat dalam sehari. Ya. Perinciannya ada kok. Kita sehari sholat 17 rakaat. Tarawih 11 rakaat. Ya, duha 12 rakaat. Tahajud 8 rakaat, udah berapa tuh? Coba itu. Ya. Tambah lagi sholat fajar. Sholat sunnah fajar 2 rakaat. Ya, karena sholat 2 rakaat sebelum subuh
adalah lebih baik dari dunia dan seisinya, kata hadis begitu. Jadi kita udah dapat tuh 50 rakaat dalam sehari. Dalam 50 rakaat sholat, berapa kali kita bersalawat? Berapa kali kita berzikir? Berapa kali kita menyebut Allahu Akbar? Dalam 50 rakaat sholat, apalagi kalau 60. Apalagi kalau 62 rakaat dalam sehari. Hitungannya sama, cuma bedanya di sholat taraweh dan witir 23 rakaat lebih banyak kan? Dalam sehari bisa 60 hingga 62 rakaat itu, kalian seperti itu. Berapa kali kita mengucap takbir? Berapa kali kita mengucap salam? Berapa kali kita mengucap syahadat? Berapa kali kita mengucap sholawat? Ya, berapa? Dan di situ sempatkanlah berzikir. Ya, nikmati. Setiap bacaan sholat itu kita nikmati. Setiap gerakan sholat itu kita nikmati. Selagi bisa. Selagi kita mampu mengerti bacaan sholat itu, nikmatilah dan resepin, maknai gitu. Ya, itu ada artinya semua. Udah deket. Kayak gitu lah, ya. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang harus memberikan pelajaran buat kita untuk paling tidak kita menghindari hal-hal yang sia-sia, menjauhi perkara yang sia-sia gitu loh. Contoh, daripada kita ini, ya mendingan kita baca Quran, mending kita sholawatan, mending kita zikiran, mending kita tawasulan, mendoakan para orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Ya. Makanya selama bulan Ramadan tuh TV itu nggak pernah saya nyalain, kecuali kalau menjelang buka puasa. Ya, kecuali jika menjelang buka puasa sampai habis subuh udah TV mati. Ya, kita bisa kok ngelakuin hal yang lain tanpa harus bergantung pada TV. Enggak. Paling enggak tidur paling enggak. Kalau lagi tidur biar nanti malam kuat nanti saat tarawihnya. Sabda Rasulullah SAW, orang berpuasa Ramadan, tidurnya orang berpuasa Ramadan maka dihitung zikir. Tapi bukan berarti ya kita tidur terus, enggak juga. Ya kalau waktunya sholat, iya sholat. Waktunya gawe, yo gawe. Waktunya belajar, yo belajar gitu loh. Tapi maksud dari hadis itu tidurnya orang berpuasa Ramadan dinilai sebagai zikir kalau kita hari-hari di bulan Ramadan ini dibarengi dengan ibadah, maka itu pasti akan dihitung sebagai zikir gitu ya. Mudah-mudahan ya, makanya daripada ngelakuin hal yang yang tidak yang sia-sia, mendingan tidur gitu loh. Mendingan tidur ya. Ngapain marah-marah, mending tidur. Ngapain mata masih jelulutan, apalagi berbicara tentang hal-hal yang gak karu-karuan, mendingan tidur ya kan. Daripada mulut kita bicara yang gak karu-karuan, daripada kita ngelakuin hal yang gak karu-karuan, daripada kita dengar hal yang gak karu-karuan, mendingan tidur. Atau kita udah banyak dengar Al-Quran aja lah, karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.